Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Hoynintias akan mempresentasikan ujian akhir semester 1 pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mengenai analisis dan refleksi. Berikut adalah tugas UASnya, yaitu 1. Pilihlah salah satu asesmen yang telah diterapkan di kelas yang Anda observasi ketika melakukan kegiatan PPL. 2. Tulislah pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Selanjutnya, tuangkan tulisan Anda dalam bentuk esai, analisis, dan refleksi. Asesmen yang akan saya analisis yaitu asesmen sumatif. Jenis asesmen yang dilakukan untuk menilai pencapaian peserta didik pada akhir suatu periode pembelajaran, yaitu berupa esai, bentuk asesmen di mana siswa diminta untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas dengan menjawab soal esai, di mana tugas dapat dikerjakan di rumah. Berikut saya lampirkan untuk soal asesmennya. Tuliskan pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik, lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Pendapat saya mengenai kesesuaian asesmen sumatif dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur. Kematangan perkembangan sendiri mengacu pada runtutan pertumbuhan secara alamiah atau pertumbuhan jasmani yang relatif terbebas dari faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kematangan perkembangan yaitu biologis dan sosiokultural. Menurut Erik Erikson menyajikan teori perkembangan yang mencakup 8 tahapan, dengan setiap tahapan melibatkan konflik psikososial yang harus diatasi oleh individu. Contohnya adalah tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan, autonomi versus malu dan ragu, dan identitas versus kebingungan peran. Selanjutnya, menurut Jean Piaget mengungkapkan bahwa anak-anak mengalami serangkaian tahapan perkembangan kognitif yang berbeda. Teori ini memandang anak sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Tahapan-tahapan ini mencakup sensor motorik, pra-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Menurut Abraham Maslow, menerapkan hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa individu memiliki serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap. Hierarki ini melibatkan kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi menjadi mungkin ketika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Lev Vygotsky menekankan peran penting interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Konsep zona pembangunan proksimal atau ZPD menyoroti rentang di mana anak dapat belajar dengan bantuan dan dukungan dari orang dewasa atau rekan sejawatnya. Menurut saya, perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan di mana dalam perubahan tersebut melalui tahapan.
Setiap individu memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini melibatkan kebutuhan fisik, keamanan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Dalam perkembangan anak-anak, dalam aspek biologis, di mana perkembangan anak dipengaruhi oleh sifat dan perilaku turunan dari orang tua anak tersebut. Selain biologis, aspek sosial atau lingkungan dia berada sangat berperan dalam menentukan bagaimana anak tersebut berkembang. Di dalam lingkungannya, anak dapat belajar dengan bantuan dan dukungan dari orang dewasa atau rekan sejawatnya. Perkembangan anak atau individu dapat tergambar dari lingkungan dia bertumbuh. Nah, pada asesmen tersebut yaitu pada jenjang kelas SMA, SMK kelas 11, usia kronologisnya 16-18 tahun, yaitu fase F+. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu berproduksi. Gejala primer ditandai dengan pertumbuhan postur tubuh serta percepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan. Nah, pada fase remaja ini yaitu 16-18 tahun ya, perubahan fisik dan emosional yang signifikan, pembentukan identitas dan eksplorasi diri, pengembangan keterampilan sosial dan yang kompleks, pengambilan keputusan secara mandiri. Pada asesmen sumatif itu yaitu asesmen tersebut telah memperhitungkan tingkat perkembangan kognitif peserta didik dengan menggunakan pertanyaan dan tugas sesuai dengan tingkat pemikiran logis dan abstrak yang dapat dicapai oleh peserta didik pada tahap tertentu. Contohnya pada soal nomor 1 itu tingkat kesulitannya mudah, soal nomor 2 itu sedang, dan soal nomor 3 itu sulit. Asesmen tersebut telah memperhitungkan perkembangan sosial peserta didik dengan memperhatikan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial, kerjasama, dan pemahaman terhadap norma-norma sosial. Contohnya pada saat mengerjakan tugas bersama kelompok. Asesmen tersebut telah memperhitungkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kebutuhan tersebut dalam proses pembelajaran, dan penulis mengharapkan hasilnya dapat memotivasi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Contohnya, dengan mereka mengerjakan dengan benar, mereka ternyata dapat memahami potensi yang mereka punya. Pendapat saya mengenai kesesuaian asesmen sumatif dengan karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan bagi peserta didik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan mereka. Lingkungan belajar yang dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan akademis, sosial, dan emosional siswa. Proses pembelajaran banyak dilakukan di dalam ruang kelas saja. Namun, pada hakikatnya proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam ruangan berbentuk kubus atau balok yang dipenuhi dengan bangku dan papan tulis. Proses pembelajaran menjadi hal yang menarik jika dapat dilakukan di mana saja. Di mana saja adalah bahwa peserta didik dapat mempelajari banyak hal bukan hanya dari buku, goresan tangan guru, di papan tulis, atau penjelasan dari guru. Namun, peserta didik dapat belajar dari lingkungan, teman-teman, hal yang ada di sekitar. Menurut Eric Bernous, teori ini mengemukakan bahwa karakteristik lingkungan individu dipengaruhi oleh sistem ekologi yang melibatkan berbagai lapisan lingkungan seperti mikrosistem, keluarga, teman sebaya, mesosistem, interaksi antara mikrosistem, ekosistem berpengaruh dari lingkungan yang tidak langsung berinteraksi dengan individu, dan makrosistem yaitu nilai-nilai budaya dan sosial. Menurut Lev Vygotsky, menekankan peran signifikan orang dewasa dan teman sebaya dalam membentuk perkembangan peserta didik. Dia memperkenalkan konsep zona pembangunan proksimal atau ZPO yang menunjukkan jarak antara kemampuan seorang individu untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuannya dengan bantuan.
Selanjutnya, teori MIT memperkenalkan teori sosialisasi yang menekankan bahwa individu belajar dari interaksi dengan lingkungannya. Identitas dan peran sosial dipahami melalui interaksi dengan orang lain dan melalui proses sosialnya. Menurut saya, karakteristik lingkungan terhadap peserta didik ialah individu memperoleh pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungannya, dan pemahaman terhadap identitas serta peran sosial terbentuk melalui keterlibatan dalam interaksi dengan orang lain, serta melalui proses sosialisasi untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuannya dengan bantuan. Dengan sistem ekologi yang melibatkan berbagai lapisan lingkungan seperti mikrosistem keluarga, teman sebaya, mesosistem, interaksi antara mikrosistem, ekosistem atau pengaruh dari lingkungan yang tidak langsung berinteraksi dengan individu, dan mikrosistem nilai-nilai budaya dan sosial. Latar belakang peserta didik itu dari aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik. Peserta didik kita sebagai anggota masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan 32 adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan kultural sehingga pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolah. Dalam aspek lingkungan budaya terdapat norma, kebudayaan, dan adat. Dalam karakteristik, yaitu karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang yang sifatnya relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pada kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil atau pembawaan dari lingkungan, sehingga mana cita-cita tujuannya informasi terkait teori merasa kesulitan mengerjakan tes matematika. Di tengah sulitnya, teman sebangkunya menawarkan jawaban yang dapat disalin. Tony sadar bahwa perlakuan tersebut merupakan perilaku tidak terpuji. Ia merasa takut mendapatkan hukuman dari guru jika perlakuannya diketahui. Tommy pun berpikir, apakah aku harus melakukannya? Bagaimana caraku untuk menghindari hukuman? 31. Karakter siswa peserta dapat diperlakukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Nah, berikut adalah asesmennya, yaitu asesmen tersebut belum sesuai dengan lingkungan dan mencerminkan situasi kehidupan nyata siswa. Guru berharap peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks yang bermakna, karena pada dasarnya tidak semua materi matematika dapat dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, asesmen tersebut belum disesuaikan dengan lingkungan dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dan berinteraksi dalam situasi pembelajaran yang mencerminkan dunia nyata. Hal ini terlihat dari soal yang dibuat oleh guru yang belum menstimulasikan situasi kehidupan nyata, karena pada dasarnya tidak semua materi matematika dapat dikaitkan dengan lingkungan sekitar dan membuat peserta didik tambah bingung. Pendapat saya mengenai kesesuaian asesmen sumatif dengan kemampuan peserta didik, yaitu kemampuan peserta didik melibatkan sejumlah aspek
dan potensi yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran. Penting untuk diingat bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan keberagaman dalam kemampuan mereka. Pendidik dan sistem pendidikan diharapkan untuk mendukung perkembangan berbagai aspek kemampuan ini melalui pendekatan pembelajaran yang beragam dan responsif terhadap kebutuhan individu. Piaget menekankan bahwa kemampuan kognitif berkembang seiring waktu melalui tahap-tahap seperti sensori motor, praoperasional, konkret, operasional, dan formal operasional. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang semakin kompleks seiring bertambahnya usia. Sedangkan Abraham Maslow memaparkan teori ini menyatakan bahwa peserta didik memiliki kebutuhan hierarkis mulai dari kebutuhan fisik dan biologis hingga kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah diperlakukan sebelum mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Vygotsky berpendapat bahwa kemampuan sebenarnya peserta didik tidak hanya tergantung pada apa yang sudah mereka kuasai, tetapi juga pada apa yang dapat mereka pelajari dengan bantuan orang lain. ZPD mencakup keterampilan dan dikembangkan peserta didik dengan bimbingan dan dukungan. Menurut saya, kemampuan peserta didik dalam belajar ialah kemampuan berpikir berkembang semakin kompleks seiring bertambahnya usia. Hal ini berasal dari stimulus yang selalu diterima dari waktu ke waktu, baik melalui sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Peran lingkungan lagi-lagi menjadi alasan dalam perkembangan kemampuan peserta didik, di mana peserta didik selalu diberikan stimulus terhadap setiap hal untuk dikuasai dari luar dirinya melalui dukungan dan bimbingan. Dalam mengembangkan kemampuan kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah diperlukan sebelum mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Asesmen tersebut telah dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ada soal mudah, sedang, dan sulit. Asesmen tersebut telah dibuat untuk menilai tingkah laku dan kinerja akhir yang dapat diobservasi dan diukur. Asesmen tersebut telah dibuat untuk menilai sejauh mana peserta didik dapat mengorganisasi dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Asesmen tersebut telah dibuat memberikan umpan balik positif dan memperlihatkan pencapaian dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk terus belajar. Unsur-unsur yang terdapat dalam asesmen sumatif yaitu ada ketercapaian tujuan pembelajaran, bahasa yang digunakan dalam menyusun soal termasuk penggunaan istilah teknis dan spesifik, relevansi dengan pembelajaran, keterkaitan soal dengan materi pembelajaran atau kurikulum yang telah digunakan, pertanyaan-pertanyaan yaitu pertanyaan dan pernyataan yang menyajikan masalah atau situasi yang perlu dipecahkan atau dijawab oleh peserta didik. Tipe soal, instruksi tentang bagaimana peserta didik seharusnya menjawab soal. Konteks atau kasus, soal menyajikan informasi tambahan yang relevan untuk menjawab soal. Data informasi, yaitu informasi atau data yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam menjawab soal. Yaitu kesimpulannya, dalam soal atau asesmen yang telah dilaksanakan tersebut, saya telah mengulas dan dapat menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur di atas telah disesuaikan dengan kemampuan rombongan belajar atau peserta didik yang diampu oleh guru pamong. Dalam unsur pertanyaan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik mengolah informasi tersebut, tipe soal yang digunakan dalam asesmen ini adalah esai. Hal tersebut telah dipertimbangkan karena peserta didik dalam fase ini tidak mampu menguraikan dan berargumen. Instruksi yang diberikan telah sesuai dengan pemahaman peserta didik mengolah informasi. Di dalam pertanyaan dan instruksi terdapat bahasa yang digunakan adalah bahasa yang umum digunakan dengan keseharian
di sekolah, sehingga informasi dalam pertanyaan dan instruksi tersebut seluruh pertanyaan telah disesuaikan dengan materi pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar peserta didik yang sebelumnya telah disesuaikan dengan tahap perkembangan yang karakteristik peserta didik sebelum dirumuskan perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan. Jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran, yaitu feedback atau umpan balik peserta didik adalah informasi yang diberikan oleh peserta didik kepada guru atau penyelenggara pembelajaran mengenai pengalaman mereka dalam proses belajar mengajar. Umpan balik ini dapat berupa pandangan, saran, atau evaluasi terhadap berbagai aspek pembelajaran. Umpan balik peserta didik merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran, mempersonalisasi pembelajaran. Umpan balik di sini ada pandangan, saran, evaluasi, bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian untuk memberikan ruang bagi peserta didik memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran peserta didik. Terus berupa esai, mengukur kemampuan komunikasi tulis, mengukur keterampilan analisis, mengukur pemahaman konsep. Ujian esai adalah jenis ujian di mana peserta didik diminta untuk memberikan jawaban dalam bentuk tulisan atau esai yang memungkinkan mereka mengekspresikan pemikiran dan pengetahuan mereka secara lebih mendalam. Pertanyaan reflektif atau Urian, yaitu pertanyaan atau bagian soal yang meminta peserta didik memberikan jawaban panjang dan mendetail secara tulisan. Di dalam asesmen yang telah dilaksanakan, saya dapat menyimpan bahwa dalam asesmen tersebut seluruh pertanyaan memuat perintah, menguraikan refleksi sehingga memberikan argumen. Hal ini dimaksudkan untuk meninjau atau merupakan langkah-langkah untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memberikan informasi mengenai pengalaman belajar selama proses pembelajaran dalam periode pembelajaran. Selanjutnya, makes a good reflection, yaitu tuangkan tulisan Anda dalam bentuk analisis dan refleksi. Pertanyaan diri di sini, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang nilai-nilai tujuan dan motivasi Anda. Pemetaan kelebihan dan kelemahan, pertimbangkan bagaimana Anda dapat memanfaatkan kelebihan Anda dan mengatasi atau mengelola kelemahan Anda. Analisis pengalaman, evaluasi keberhasilan, kegagalan yang dapat diambil dari setiap pengalaman. Rencana tindak lanjut, yaitu pertimbangkan bagaimana Anda dapat memanfaatkan kelebihan Anda dan mengatasi atau mengelola kelemahan Anda. Ini tentang memberikan umpan balik yang konstruktif dan jujur untuk diri Anda sendiri tentang pengalaman belajar sehingga Anda dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mencapai tujuan Anda. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini? Pada topik 3, asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan peserta didik, yaitu asesmen sebagai understanding evidence, yaitu memahami asesmen sebagai bukti pembelajaran, menempatkan asesmen sebagai salah satu bukti untuk memahami proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Jenis asesmen ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Prinsip-prinsip asesmen yaitu 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. 2. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. 3. Asesmen untuk bahan evaluasi pembelajaran berikutnya. 4. Hasil asesmen sebagai bahan refleksi. 5. Asesmen memberikan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya, prinsip-prinsip asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, muallim, murid, atau orang tua agar dapat memandu
mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nomor 2, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Ada keleluasaan teknik dan keleluasaan waktu agar lebih efektif menjadi tujuan pembelajaran. 3, asesmen untuk bahan evaluasi pembelajaran berikutnya adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang keempat, hasil asesmen sebagai bahan refleksi. Sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua atau wali. 5. Asesmen memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompeten yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Sebagai laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian peserta didik. Jenis-jenis asesmen yaitu ada asesmen diagnostik, dilakukan di awal periode pembelajaran atau sebelum memulai topik atau unit pembelajaran baru. Asesmen diagnostik membantu guru memahami tingkat pengetahuan dan keterampilan awal peserta didik. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya, asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran berlangsung, seringkali secara berkala selama unit atau topik tertentu. Asesmen ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, kendala atau kesulitan yang mereka hadapi, dan untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya, asesmen sumatif yaitu merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam rentang waktu tertentu, misal dalam 1 semester atau 1 tahun ajaran dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, unit atau semester. Oleh karena itu, asesmen menjadi bagian yang padu dengan proses pembelajaran. Maka penentuan asesmen harus dapat mendukung pembelajaran menjadi bermakna, kontekstual, dan berpihak pada peserta didik. Asesmen yang digunakan pada proses pembelajaran perlu mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik. Hal ini menjadi sangat penting agar asesmen yang diberikan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik karena penggunaan istilah dan contoh kasus dalam asesmen sesuai dengan lingkungan dan budaya peserta didik. Nomor 2, hal apa yang paling menantang ketika Anda merancang asesmen dalam proses pembelajaran? 1. Ketercapaian tujuan pembelajaran. Menjamin bahwa asesmen mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Mendukung validasi dan reliabilitas penilaian. Yang ketiga, menyusun asesmen yang mempertimbangkan keragaman gaya belajar dari tingkat kemampuan siswa. Menyusun asesmen yang dapat mengukur berbagai tingkat pemahaman dan keterampilan, menciptakan asesmen yang menantang dan menarik bagi siswa, memastikan asesmen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan tidak menciptakan bias. Yang keempat, mengatur waktu, memastikan bahwa siswa memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik serta kemampuan peserta didik? Menurut saya, asesmen yang diterapkan di kelas akan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik serta kemampuan peserta didik. Lingkungan budaya yang memiliki kompeten dan paham akan pedagogik. Pendidik yang kompeten akan mempertimbangkan penerapan asesmen dalam kelas. Meliputi, asesmen harus dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional siswa. Pemberian umpan balik yang berdiferensiasi dapat membantu memenuhi
kebutuhan siswa dengan karakteristik khusus seperti kebutuhan belajar khusus atau bakat tertentu. Pertimbangan bahasa nilai, norma, dan konteks budaya siswa saat merancang pertanyaan atau tugas asesmen. Menyediakan ragam pertanyaan atau tugas yang dapat menanggapi berbagai tingkat kemampuan dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan lingkungan banyak karakteristik individu dan kemampuan siswa adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Guru dan pendidik terus memantau dan mengevaluasi aktivitas asesmen mereka serta siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Saya akan memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik tentang kinerja mereka. Umpan balik harus jelas, spesifik, dan memberikan arifikasi, kekuatan, dan arahan untuk perbaikan. Menganalisis hasil asesmen sumatif untuk mengidentifikasi pola prestasi, kekuatan, dan area yang perlu ditingkatkan. Informasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan pengajaran di masa depan. Terus, saya akan menyesuaikan metode pengajaran dan strategi pembelajaran berdasarkan analisis hasil asesmen sumatif tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pengajar untuk lebih fokus pada kebutuhan individu peserta didik. Saya akan merencanakan kegiatan pembelajaran berikutnya dengan mempertimbangkan hasil asesmen sumatif bersama mereka membangun pengalaman pembelajaran yang berkelanjutan. Saya akan melibatkan peserta didik dan orang tua dalam proses evaluasi dan tindak lanjut membahas hasil asesmen sumatif bersama mereka dapat memperoleh wawasan tambahan dan mendukung pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.